Salam inspiratif para penonton podcast Cerita Dosen. Perkenalkan, saya Amber Dewi Sayani dari Universitas Sidar, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2022. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Langsung saja menyapa Ibu Rini Tiawati, Magister Pendidikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekedar informasi, Ibu Rini ini merupakan salah satu dosen bimbingan konseling yang mengajar di Bahasa Inggris Universitas Sidar Magelang. Kita langsung saja bertanya-tanya dan berbincang-bincang dengan Ibu. Bagaimana sih awal perjuangan Ibu hingga bisa sampai di titik yang terbilang sukses ini? Oke, baik, terima kasih ya. Sukses ya. Ya. Kalau sukses itu sebenarnya kan setiap orang relatif ya Mbak di sini ya. Kalau saya di tahap ini dibilang sukses, menurut saya juga belum begitu sukses. Kenapa? Karena kan di sini saya sebagai dosen baru ya. Dosen baru kan langkah ke depan untuk karir dosen itu sangat panjang, masih sangat panjang. Jadi menurut saya saat ini saya masih berada di tahapan menuju sukses gitu ya. Tapi bisa sampai di titik ini, ya menurut saya bisa dibilang tidak mudah juga. Karena yang notabene mungkin saya dulu kan sebagai guru ya, sebagai guru, kemudian saya juga sudah punya suami, sudah punya anak. Tentunya untuk mengikuti seleksi menjadi dosen itu kan sangat tidak mudah ya. Banyak hal yang harus kita perjuangkan di sini, baik itu tenaga, pikiran, kemudian juga bagaimana kita harus bisa manage waktu gitu ya, antara nanti di rumah harus sebagai istri, kemudian punya seorang anak juga, harus belajar untuk mengikuti tahapan tes yang tentunya sangat tidak mudah. Kemudian juga tugas-tugas di sekolah sebagai guru tentunya juga banyak begitu ya. Jadi kalau bisa sampai tahap ini, hal-hal yang saya lakukan adalah yang tadi, yang pertama haruslah memanage waktu, kemudian juga tak lupa meminta dukungan berupa doa kepada keluarga, kepada ibu, kepada ayah gitu ya. Kemudian juga kita selain itu kita juga belajar itu pasti ya. Jadi harus bisa menyempatkan untuk belajar setiap hari. Misalnya kalau kita capek istirahat dulu, nanti bangun malam kita kemudian belajar. Jadi penilaian saya belajar itu paling tidak 1 jam gitu ya, untuk bisa ya mengikuti seleksi ini gitu ya. Dan yang pasti yang terakhir kita harus pasrah sama Allah ya, karena sebanyak apapun kita berusaha, tapi kalau Allah belum mengizinkan kita sampai di titik ini ya tidak bisa. Jadi harus ikhlas gitu ya. Mungkin itu Mbak. Mengapa Ibu memilih masuk menjadi guru bimbingan konseling? Oke. Jadi alasan saya ya, kenapa saya memilih menjadi di sini dosen ya, dosen bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah karena saya ini di FKIP ya Mbak. Di FKIP kan salah satu nantinya akan mencetak ya sebagai seorang calon pendidik begitu ya. Harapan saya calon pendidik jadi tidak hanya guru BK, nanti ke depannya semua calon guru itu memahami karakter masing-masing siswa, bahwasanya setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, ketika guru itu memahami karakteristik siswa yang berbeda-beda itu, nantinya tidak akan lagi ada guru yang merasa bahwa si siswa ini yang bodoh mungkin, atau mungkin siswa ini yang kurang dan sebagainya. Karena tentunya setiap siswa itu kan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing gitu ya. Jadinya guru itu nanti diharapkan bisa membantu mengembangkan bakat ataupun potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, itu seperti itu Mbak. Apa sih motivasi Ibu untuk masuk menjadi dosen bimbingan konseling? Oke, motivasi saya ya. Nah, awal mula nih ya Mbak ya, sedikit cerita. Awal mula saya menjadi dosen BK, kenapa sih saya pilih BK ya? Jadi saya ada pengalaman nih yang menurut saya berharga dan unik, terutama di diri saya. Jadi saat itu saya itu kan SMA. Nah, ketika SMA saya mendapatkan pengalaman yang cukup menarik dari salah satu guru BK yang menurut saya menginspirasi saya. Jadi dia itu berbeda daripada guru BK yang lain. Mungkin di masyarakat masih ada image ya, kalau guru BK mungkin kayak polisi sekolah kayak gitu ya. Tapi ada hal yang lain yang saya temukan di guru BK tersebut. Jadi dia sangat bisa mengerti saya dan juga teman-teman saya. Dan saat itu saya sedang ada suatu problem begitu, dan dia bisa membimbing saya. Dari itu saya berpikir bahwasanya oh ternyata guru BK itu pekerjaan yang mulia ya. Ternyata tidak
seperti image yang beredar selama ini. Nah, dari situlah kalau saya dibantu orang lain, saya juga pengen suatu ketika saya bisa membantu orang lain. Jadi saya ingin menghilangkan, ternyata guru BK itu bukan polisi sekolah kok, bukan hal yang ditakuti, justru guru BK itu sahabatnya siswa. Nah, seperti itu Mbak, mungkin sedikit motivasi saya kenapa saya pilih BK gitu. Apa pengalaman Ibu selama mengajar di Universitas Sidar? Pengalaman yang saya dapatkan mungkin di sini belum cukup banyak ya, karena mungkin saya baru sekitar 7 bulan lah di Universitas Sidar. Tapi setidaknya saya mendapatkan beberapa pengalaman yang saya temui ya di Universitas Sidar khususnya. Pertama, di Universitas Sidar itu satu dari rekan kerja ya, rekan kerjanya alhamdulillah semua mendukung, semua mensupport. Jadi kita bagaimana caranya kita itu bisa maju bersama. Jadi tidak saling bersaing, tapi kita saling mendukung, mensupport bagaimana biar Untidar ini menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua yang saya temui, walaupun baru mengajar selama beberapa bulan, saya menemukan mahasiswa di Untidar, termasuk yang saya ajar ataupun yang tidak, itu mereka menghormati dosen. Jadi ketika misalnya bertemu dosen di jalan, gitu, mereka menyapa, gitu. Kemudian yang ketiga, dari sistem yang ada di Untidar itu, yang saya rasa sudah cukup bagus juga sistem yang ada di Untidar. Bagaimana cara, salah satunya kan kemarin saya ikut dalam kegiatan WR3 ya untuk mengembangkan potensi mahasiswa baru itu. Di sana berarti terlihat jelas bahwasanya Untidar itu memfasilitasi mahasiswa bukan hanya dari segi akademik, tapi bagaimana bisa mengembangkan segi non akademiknya juga. Jadi menurut saya sudah cukup bagus ya sistem yang ada di Untidar. Mungkin baru itu yang saya temukan Mbak. Pertanyaan terakhir ya Bu, apa pesan dan kesan Ibu selama mengajar di Universitas Sidar? Oke, pesan dan kesan saya ya. Kesan saya dulu ya mungkin ya. Kesan itu kan yang saya dapatkan selama di Untidar. Untidar itu adalah salah satu universitas yang menurut saya religius. Religius di sini maksudnya bisa memahami adanya perbedaan ya. Tentunya kan di Universitas Sidar ini juga tidak luput daripada banyak agama ya yang di sana, baik itu nanti ada yang muslim ataupun non muslim ya. Nah, di Untidar ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas gitu ya. Jadi kita sangat menghargai perbedaan, kemudian juga memberikan peluang ataupun waktu ketika misalnya memang saatnya mereka ibadah ya kita berikan waktu untuk beribadah. Nah itu jadi kesan saya Universitas Sidar itu adalah sangat religius gitu ya. Kalau kesan saya nih ya, terutama untuk mahasiswa baru ya tahun 2022, mungkin kan ini merupakan masa awal ya, masa penyesuaian dari dulu SMA ke perguruan tinggi yang tentunya akan sangat berbeda iklimnya begitu ya. Di perguruan tinggi mahasiswa dituntut untuk bisa lebih mandiri, kemudian juga lebih aktif, sehingga pesan saya teman-teman harus bisa satu membagi waktu, kemudian yang kedua teman-teman juga harus bisa menjaga diri karena teman-teman di sini kan mulai jauh dari orang tua ya. Masa kuliah kan masa yang paling rawan, jadi harus bisa menjaga diri. Kemudian juga yang ketiga itu belajar secara mandiri karena pastinya tugas-tugas yang diberikan dosen itu tidak sedikit. Nah supaya teman-teman nanti tidak keteteran nih di akhir semester untuk menjalani UAS. Itu mungkin pesan saya untuk teman-teman terutama khusus mahasiswa baru gitu. Luar biasa sekali cerita dan pengalaman dari Ibu Rini ini. Terima kasih Bu atas bincang-bincangnya kali ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Rini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Sekian podcast hari ini. Salam inspiratif. Saya Amber Dewi Sayani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.